Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello, I'm Pastor Betty, and our study today is called To Be Revealed. Halo, saya Pendeta Betty, dan hari ini kita akan belajar tentang yang saya beri judul Dinyatakan. And we are continuing to study 1 Peter 1:5. Dan kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. And let us read that together. Mari kita baca sama-sama. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. So Peter is writing to the pilgrims or the Christians. Jadi di sini Petrus menulis untuk orang-orang Kristen yang di perantauan. And he's telling them about their journey in the Lord. Dan Petrus memberitahu kepada mereka tentang perjalanan mereka di dalam Tuhan. And he's reminding them that their faith is kept by the power of God. Dan ini mengingatkan mereka bahwa iman mereka terjaga oleh kuasa Allah. Sometimes we can think our Christian walk is motivated by ourselves. Seringkali kita berpikir bahwa kehidupan kekristenan kita dimotivasi oleh diri kita sendiri. But it is not. Tetapi tidak seperti itu, saudara. Our faith journey is held by the power of God. Perjalanan iman kita dijaga oleh kuasa Allah. And God does not fail. Dan Allah tidak pernah gagal. So you will not fail in your walk of faith. Jadi saudara tidak akan gagal juga dalam perjalanan iman. So keep your faith. Jadi jagalah imanmu. So we're going to look at the word to be revealed. Mari kita akan melihat kata untuk dinyatakan. Now we go to the Hebrew word gala, which is the verb to be. Mari kita lihat bahasa aslinya, itu bahasa Ibrani, menggunakan kata gala yang diterjemahkan sebagai untuk. And this is used in Scripture 190 times. Dan ini disebut dalam Alkitab 190 kali. So it is very significant that we consider this verb to be. Jadi kata yang digunakan istilah untuk itu atau to be dalam bahasa Inggris itu sangat penting. Now the root word is a negative word, and it means to denude or undress. Dalam bahasa arti aslinya sebenarnya cukup negatif karena artinya menelanjangi, ya, maksudnya. And it also means to exile
is what they do when they have a captive and they strip them of their clothing. Dan ini juga bicara tentang yang bermakna ketika mereka diasingkan, atau itu yang dilakukan ketika menelanjangi budak-budak ya yang ditawan. So that is the meaning of nakedness. Itulah yang diartikan sebagai ketelanjangan. Now we're going to go to a scripture that expounds that a little bit. Mari kita lihat ayat Alkitab yang menjelaskan sedikit tentang hal tersebut. And that is Genesis 9:21. Yaitu Kejadian 9 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. So first of all, this was talking about Noah after the flood and after he had been delivered and saved from destruction. Jadi bicara tentang Nuh sesudah banjir besar, air bah, dan diselamatkanlah mereka dari kekacauan dunia saat itu. And that was quite a privilege that he was the man that was preserved when the rest of the world had been destroyed. Sebuah kehormatan bagi dia karena dia menjadi orang yang diselamatkan ketika seluruh isi dunia ini dibinasakan. But he was a man like every one of us are. Maksudnya Nuh itu hanyalah manusia biasa sama seperti kita. And he made him a vineyard. Dan dia membuat kebun anggur. And he drank wine. Dan dia minum anggur, saudara. Until he was drunk. Sampai dia mabuk. And drunkenness is a very evil, wicked thing. Saudara, kemabukan adalah sebuah hal yang jahat, yang fasik. Never give in to alcohol. Jangan pernah menyerahkan dirimu kepada alkohol. Because it leads mankind into debauchery. Sebab itu bisa membawa manusia kepada kekacauan. And it destroys the person who drinks it. Dan itu menghancurkan kehidupan orang yang mabuk-mabukan itu. And Noah was, because he was drunk, he was naked in his tent. Saudara, Nuh karena dia mabuk, dia telanjang di tendanya. So drunkenness leads to more sin. Jadi kemabukan itu membawa orang kepada lebih banyak dosa. And I will give you the scripture. Please write it down and study it. Dan saya bisa kasih ayat-ayatnya kepada saudara, catat dan pelajarilah ayat-ayat ini. But Leviticus 18, 6-18 describes the negative effects of being naked. Imamat 18, ayat 6 sampai 18, itu menjelaskan tentang efek negatif dari kemabukan. I want you to study that out for yourself. Saya ingin saudara pelajari sendiri. So that was the negative meaning of the word to be. Itulah arti negatif dari kata untuk tadi. And now there's another meaning of the word to be, and that it's figuratively, and it means to reveal. Dan ada arti yang lain dari kata untuk yang digunakan dalam bahasa aslinya, artinya untuk menyingkapkan. It means to uncover.
untuk menyingkapkan, untuk membuka, It means to open ya, untuk membuka sesuatu and appear. supaya itu nampak. So, the scriptures are a hidden book. Karena firman Tuhan itu seperti kitab yang tertutup, tersembunyi. When we come to know Jesus as our Lord and Savior, Ketika kita datang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, a new world is open to us. ada satu dunia yang baru yang dibukakan bagi kita. Our spirit comes alive again. Roh kita When Adam sinned, the spirit of man died. ketika Adam berdosa, roh manusia itu mati, saudara. But when we come to Jesus and we are born again, Tapi ketika kita datang kepada Yesus, kita lahir baru, and we are open to an eternal spiritual realm. dan kita terbuka untuk alam roh yang kekal itu. Now, in the Old Testament, Jesus had not yet come. Di perjanjian lama, Yesus belum datang. So when God wanted to come and meet with man, man had to build an altar and make a sacrifice and cover the sin. Jadi ketika Allah datang dan mau berjumpa dengan manusia, manusia harus membuat mezbah dan mempersembahkan korban pengampunan dosa. So this happened to Jacob. Jadi inilah yang terjadi kepada Yakub. Let us read Genesis 35:7. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. So Jacob had built an altar. Jadi Yakub membangun mezbah. And he made a sacrifice of an animal sacrifice. Dia membuat korban hewan yang dikorbankan, binatang. And then God came to him. Tuhan datang kepada dia. You can read that whole story in verses 1 to 7. Bapak bisa baca keseluruhan dari ayat itu, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. And Jacob required the family to also prepare and cleanse their flesh from strange gods and earrings in their ears. Dan Yakub mempersiapkan keluarga untuk mempersiapkan dirinya dengan cara ada ilah-ilah lain di sana. After Jacob met God, he got instructions of how he was to continue his walk of faith. Tapi ketika Yakub sudah berjumpa dengan Allah, dia diberikan instruksi, petunjuk bagaimana cara hidup benar dengan iman di hadapan Tuhan. There was another man whom the Lord opened the eyes of. His name was Balaam. Ada orang lain yang mana Tuhan menyingkapkan matanya, membuka matanya. Namanya adalah Bileam. Numbers 22:31 says, Bilangan 22 ayat 31 berkata, Bilangan 22 ayat 31 firman Tuhan, kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. so we see here that it was the Lord that opened Balaam's eyes to the spiritual realm.
Jadi kita melihat di sini Tuhanlah yang membuka mata Bileam untuk perkara rohani. Unless the Lord opens the eyes of our understanding, we do not understand things. Kecuali Tuhan membuka mata pengertian kita, maka kita tidak punya pengertian. We truly need the Lord to open our understanding. Kita perlu Tuhan untuk membuka pengertian kita. In Numbers 22, verse 4 and 6, we learn that Balaam was a prophet. Dalam Bilangan 22 ayat 4 dan 6, kita pelajari ternyata Bileam adalah seorang nabi. And he came from the area that Abraham had originally come from. Dan dia berasal dari daerah di mana Abraham berasal. God knew Balaam, Dan Tuhan mengenal Bileam. and in verses 9 to 13, God told Balaam to not go with King Balak's men and to not curse Israel because they were blessed. Dan ayat 9 sampai 13 di sana Tuhan berkata kepada Bileam, jangan engkau mengutuk orang Israel karena orang Israel itu diberkati. But this king of Moab, Balak, had hired Balaam to come and curse Israel because he was afraid of Israel. Sebab Raja Moab, yaitu Balak, dia minta Bileam untuk pergi mengutuk orang Israel karena dia takut terhadap orang Israel. His agenda was to curse and destroy Israel. Agendanya adalah untuk mengutuk dan menghancurkan Israel. Let us read verse 11 and 12. Mari kita baca ayat 11 dan 12. Bilangan 22. Ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serapahlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. So King Balak knew he did not have the power to destroy Israel. Jadi Raja Balak tahu bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menghancurkan orang Israel. So he wanted to use God's prophet to destroy Israel. Jadi dia mau memakai Nabi Allah untuk menghancurkan orang Israel. Satan works in very deceptive ways. Setan bekerja dengan cara yang penuh dengan penipuan. But God was there talking to Balaam from the very start. Tapi Allah ada di sana bicara kepada Bileam sejak awal. Even the donkey talked to Balaam because Balaam was cooperating with the king of Moab. Bahkan keledai bicara kepada Bileam karena Bileam itu mau kerjasama dengan Raja Moab. So you need to read all of that passage to get the whole story. Jadi saudara perlu baca seluruh ayat-ayat ini supaya bisa paham secara utuh kisahnya ya. You can start at Numbers 22 verse 1 and read right through. Saudara bisa baca dari Bilangan pasal 22 ayat 1 dan baca seterusnya ke bawah. It is a very interesting story. Ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. And through this experience, Balaam came to know the Lord. Dan melalui pengalaman ini, Bileam mengenal Tuhan. At first, he was cooperating with King Balak and his men.
Awalnya Bileam mau kerjasama dengan Raja Balak dan orang-orangnya. But in verse 12 of Genesis 22, God said to Balaam, "You will not go with them." Tapi di ayat 12, di Bilangan 22, Tuhan bicara kepada Bileam bahwa Tuhan tidak akan menyertai dia. Because Israel is a blessed nation and you will not curse her. Sebab Israel adalah bangsa yang diberkati dan engkau tidak bisa mengutuknya. And you know, we need to remember that today too. Dan engkau perlu ingat bahwa itu juga berlaku bagimu. That those who bless Israel will be blessed. Bahwa mereka yang memberkati Israel akan diberkati. And those who curse her will be cursed. Dan mereka yang dikutuk akan terkutuk. So it's dependent upon each individual and each nation as to what happens. Mereka yang mengutuk akan dikutuk. Itu tergantung dari apa yang dilakukan bangsa-bangsa itu kepada Israel. So let us continue with Numbers 24. This was Balaam's fourth prophecy. Dan mari kita lanjutkan di Bilangan 24. Ini bicara tentang nubuat palsu dari Bileam. Let us read Numbers 24, verse 15 and 16. Mari kita baca Bilangan 24, ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah dan yang beroleh pengenalan akan yang maha tinggi, yang melihat penglihatan dari yang maha kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. So we see in these two verses that Balaam's eyes were opened. Jadi kita melihat dari dua ayat ini bahwa mata Bileam terbuka. He heard the words of God. Dia mendengar firman Allah. He knew the knowledge of Yahweh. Dia tahu pengetahuan dari Yahweh. And he saw the vision of the Almighty. Dan dia melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa. So the fear of the Lord had come into Balaam's heart. Sehingga rasa takut akan Tuhan muncul di hatinya. And in verse 17, 18, and 19, we read the 18, 18, dan 19 that came through his mouth. Kita melihat nubuatan yang muncul dari mulutnya. Dikatakan, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah, perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. So this is the prophecy of Jesus coming to the earth. Inilah nubuatan tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. And some of this prophecy has been fulfilled. Dan beberapa dari nubuatan ini telah digenapi. And of course, it continues to be fulfilled now. Dan pastinya itu akan terus digenapi. Okay, the word revealed is a Greek word that means to open that which has been hidden. Kata dinyatakan itu dari bahasa Yunani yang artinya membuka apa yang tersembunyi. In 1 Peter 1:12, we read, Dalam 1 Petrus 1 ayat 12,
Mari kita baca. Go ahead. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. So we see that God has revealed his purposes and plans to man. Jadi di sini kita lihat bagaimana Allah menyatakan tujuannya bagi manusia, And that is through Jesus Christ. yaitu melalui Yesus Kristus. It mentions preaching the gospel with the Holy Ghost. Ini bicara tentang memberitakan Injil oleh Roh Kudus. Yes, that which was hidden from before the foundation of the world, God has now Tersembunyi. opened, revealed to mankind. Dari sebelum dasar dunia diletakkan, Tuhan sudah punya rencana untuk dinyatakan kepada manusia. The gospel is an eternal treasure that God has entrusted to us. Injil adalah sebuah harta yang kekal yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Let us treasure it. Mari kita menghargainya, menyimpannya dengan baik, With all of our hearts. dengan segenap hati kita. And let us keep it in our hearts. Dan mari kita simpan itu dalam hati kita. And let us study out these scriptures. Dan mari kita pelajari firman Tuhan, so that we can teach it to others. supaya kita bisa mengajarkan itu kepada orang lain. In 1 Peter 5:1, he's instructing the elders to feed the flock of God. Dalam 1 Petrus 5 ayat 1, dia menginstruksikan kepada tua-tua, para penatua untuk memberi makan. Let us read that together, verses 1 Mari kita- through 4. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. It is a very strong command to us. Sebuah perintah yang sangat kuat bagi kita. In verse 2, to feed the flock of God. Di ayat 2, untuk memberi makan kawanan domba Allah. To do it willingly and of a ready mind. Untuk melakukan itu dengan sukarela, dengan pikiran yang jernih. And being an example to the flock. Dan menjadi teladan bagi kawanan domba Allah ini. And that we don't work for money or for position. Kita bekerja bukan untuk mendapatkan uang atau posisi. But we work because God has called us and commanded us to preach the gospel. Tetapi kita bekerja sebab Tuhan yang memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. And one day, Jesus, the chief shepherd, will appear. Satu hari nanti, Yesus, yaitu Gembala Agung kita, akan menyatakan dirinya. And I hope that you will have a good report to give him. Dan saya harap saudara punya laporan yang baik untuk diberikan kepadanya. So that you can receive a crown of glory that fades not away. Supaya kita bisa menerima mahkota kemuliaan yang tidak akan lenyap.
Remember that God repays. Saudara ingat bahwa Tuhan akan membalasnya. He does not expect you to work for him for nothing. Dia tidak mengharapkan saudara bekerja bagi dia secara sia-sia. But we work for him, not the world system. Kita bekerja bagi dia, bukan bagi sistem dunia. So I pray that the Lord will illuminate your hearts and minds to understand Jesus, the chief shepherd, more and more each day. Jadi saya berdoa supaya Tuhan mencerahkan pikiran hatimu supaya mengerti, memahami tentang dia, Sang Gembala Agung setiap hari. Thank you for listening and thank you for studying God's word. Terima kasih untuk sudah mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Until we meet again. Sampai kita berjumpa lagi. Come and let us go up to the mountain of the Lord.